Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin, masih sehat semuanya. Mohon maaf kita lama sekali tidak upload video karena sempat nggak enak badan. Sebagaimana sahabat-sahabat juga banyak yang sakit, termasuk sahabat kita yang lagi kursus juga ada yang sakit ya, belum sembuh sampai sekarang, belum bisa lanjut kursusnya. Kita doakan semoga segera sembuh, segera sehat kembali dan bisa kembali melanjutkan pembelajaran perbaikan motherboard laptop bersama kita. Dan semoga sahabat semua yang masih sehat tetap terjaga kesehatannya, tetap diberikan kesehatan oleh Allah agar tetap bisa melalui hari-hari sebagaimana biasanya, baik untuk belajar mencari ilmu, bekerja, untuk teknisi melanjutkan nyalakan soldernya. Semoga kita semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat semuanya, pada video kali ini kita akan coba menjawab satu pertanyaan dari sahabat kita di YouTube, menanyakan tentang laptop yang nggak bisa dicas. Laptop dicas tidak masuk, kenapa ya? Indikatornya tidak mau nyala, padahal charger bagus, sudah dicek pakai avometer. Jadi ini untuk laptop yang nggak bisa dicas, berarti mati total ya. Jadi sebagaimana kita tahu bahwa kalau kita sedang menangani laptop nggak bisa dicas, tentu kalau teknisi tentu memiliki banyak cas yang lain ya, bisa kita langsung coba menggunakan charger yang lain yang sejenis. Yang sejenis itu jadi yang potnya sama, kemudian voltage-nya juga sama. Jadi potnya ini sama dengan yang aslinya, tegangan juga sama. Kalau sahabat pakai power supply, bisa disetting power supply-nya sesuai dengan tegangan yang diminta oleh laptop. Kalau laptopnya tegangannya 12 volt, jangan sampai dikasih lebih tinggi. Kalau tegangan di laptopnya mintanya 19 volt, kita kasih 19 volt. Kalau power supply yang bisa diputar itu yang digital, kita bisa enak makanya, tinggal kita atur tegangannya sesuai dengan yang seharusnya. Kalau kita pakai charger biasa yang lain, dipastikan voltage-nya sama, kemudian ampernya juga sama atau di atasnya. Bagaimana yang sudah dilakukan oleh sahabat kita ini, sudah dicek pakai avo di potnya tentunya ya. Jadi di sini dicek pakai avometer, muncul tegangan, berarti chargernya normal. Tapi kenapa ketika dimasukkan ke laptop indikator casnya nggak nyala, kemudian laptop juga nggak bisa dinyalakan? Tentu nggak bisa dinyalakan. Jadi ini ada dua kemungkinan ya. Yang pertama, bisa jadi laptop itu kondisinya baterainya kosong, habis karena di cas nggak bisa masuk, mungkin ada masalah tertentu sehingga baterai nggak keisi, sehingga laptop nggak bisa dinyalakan. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, memang di dalam motherboard laptop itu ada masalah sehingga walaupun dari baterai ada tegangan, laptop tetap nggak bisa dinyalakan. Laptopnya tetap nggak bisa dinyalakan. Sekali lagi, walaupun ada sumber power dari baterai. Demikian juga ketika dimasuki charger, nggak bisa nyala juga. Berarti ada masalah di motherboard. Jadi ada ini dua kemungkinan yang umum ya, dua kemungkinan umum. Kalau kemungkinan yang pertama, baterai kosong, di cas nggak bisa masuk. Tentu kalau kita punya baterai yang sejenis, kita bisa coba pakai baterai, masukin baterai yang ada isinya sesuai dengan laptopnya, dinyalakan, nyala nggak? Kalau bisa nyala menggunakan baterai, sedangkan kalau di cas nggak bisa masuk, kita bisa coba lepas baterainya, masukin charger saja. Kalau tanpa baterai kita pakai charger saja ternyata nyala, berarti ada masalah pada blok
yang mengatur peralihan sumber power dari charger atau dari baterai. Itu ada masalah. Di sana ada satu MOSFET, kemudian kontrolnya jadi satu dengan IC charger. Di blok itu ada masalah, ditelusuri. Tentu ini di motherboard ya. Jadi untuk penelusuran ini tentu membutuhkan basic knowledge tentang penanganan motherboard laptop. Kalau basicnya nggak bisa, tentu bingung juga. Jadi harus tahu IC charger itu apa, MOSFET itu apa, cara kerjanya MOSFET gimana, sistem kerjanya IC charger gimana. Kita harus tahu dulu. Kalau itu sudah tahu, coba dianalisa di blok. Sering kita katakan sebagai blok separator. Itu yang ngurusi sumber power motherboard laptop. Dia ngambil dari charger atau dari baterai. Atau bisa jadi ketika baterai dilepas, kita pakai charger saja, pakai charger only tanpa baterai, laptop tetap nggak bisa dinyalakan. Namun kalau pakai baterai, laptop tetap bisa nyala. Nah, itu berarti masalah ada di bagian jalur antara sumber power, antara charger dari DC jack menuju ke rangkaian separator. Di sana ada MOSFET, ada kadang pakai satu MOSFET, kadang pakai dua MOSFET, ada dioda juga pada model laptop tertentu, ada yang pakai resistor. Nah, itu kita bisa cek di sana. Itu di bagian main line dari sumber utama 19 volt. Itu bisa kita cek di sana. Di motherboard sekali lagi ya, pengecekan ini sekali lagi membutuhkan pengetahuan dasar tentang penanganan motherboard laptop. Itu kemungkinan pertama. Kemudian kedua apa? Kemungkinan kedua mati total. Ada masalah di bagian motherboard. Misalnya ketika charger tadi dicek pakai avometer, muncul tegangan. Namun ketika charger dimasukkan ke laptop, silakan dicek di bagian motherboardnya, tegangannya masih ada enggak. Kalau ternyata setelah dimasukkan ke laptop tegangan yang tadi muncul hilang, itu menunjukkan bahwa pada motherboard ada jalur yang short circuit sehingga terjadi overcurrent yang menyebabkan tegangan dari charger hilang, atau dengan kata lain dihilangkan oleh sistem proteksi yang ada di dalam charger. Ini menunjukkan bahwa ada masalah di jalur tertentu di bagian motherboard, biasanya di jalur 19 volt atau di jalur yang terhubung langsung dengan 19 volt. Misalnya jalur V-core. Jalur V-core itu sumber tegangannya diambil dari tegangan utama 19 volt. Dia ada dijembatani oleh MOSFET, ada IC control juga. Jadi proses pembentukan tegangan suplai ke prosesor itu diambil langsung dari tegangan utama 19 volt. Nanti tegangannya diatur sedemikian rupa sesuai dengan model laptopnya, sesuai dengan yang dibutuhkan oleh prosesornya. Kalau butuhnya 1,5 volt, maka tegangan dari 19 volt itu diturunkan ke 1,5 volt. Itu antara 19 volt dan jalur 1,5 volt yang menuju ke VCC core. Kalau terhubung singkat, tentu ampere yang ditarik dari charger oleh motherboard ini sangat besar. Kenapa? Karena kita tahu bahwa resistansi pada prosesor itu sangat rendah. Jadi arus yang mengalir ke prosesor ketika bekerja itu sangat tinggi. Arusnya sangat tinggi karena resistansinya rendah. Nah, ini tidak mampu disonggo, tidak mampu dilayani oleh charger yang rata-rata tegangan hanya 3,5 volt atau mungkin hanya 2, sekian volt. Itu tadi adalah jalur VCC core. Ada jalur lain, blok lain yang terhubung langsung dengan 19 volt juga. Misalnya jalur 3 volt dan 5 volt. Itu sama juga ngambil sumber tegangannya dari 19 volt juga, dari tegangan utama juga. Nah, kalau di jalur 3 voltnya apa? Kalau komponen yang menghubungkan antara 19 volt dan 3 volt atau 5 volt
itu short circuit, ada MOSFET di sana, maka tentu ketika charger dimasukkan ke laptop, biasanya tegangan akan hilang juga. Atau memang pada jalur 19 volt itu terdapat komponen yang short circuit. Kita tahu sering terjadi ini ya, short circuit pada jalur 19 volt disebabkan oleh komponen kapasitor mikro yang short circuit konslet antara kedua pinnya, yang menyebabkan 19 volt ini short circuit ke ground. Kita bisa dengan mudah cek jalur 19 volt ini menggunakan avometer. Kalau jalur 19 voltnya memang short circuit ke ground, maka sudah bisa dipastikan bahwa penyebab motherboard nggak bisa dinyalakan memang komponen yang rusak itu. Kita bisa analisa, kita cari komponen yang short, kita lepas, kita ganti. Biasanya dengan cara seperti itu bisa teratasi. Itu ya kemungkinan terbesar. Kemungkinan lain masih banyak lagi, sangat variatif penyebab dari sebuah laptop yang dicas nggak bisa masuk, indikator nggak nyala, dinyalakan juga nggak ada respon. Penyebabnya macam-macam. Cuma yang sering terjadi itu dua kemungkinan itu tadi ya, dua kemungkinan besar itu yang paling mudah untuk dianalisa. Untuk trouble yang lain biasanya lebih rumit dan membutuhkan proses analisa yang ya membutuhkan waktu yang lebih panjang, dan kita tidak bisa langsung menentukan oh ini yang rusak, nggak bisa. Baik sobat semuanya, semoga ini bisa memberikan jawaban walaupun nggak sempurna, mungkin sedikit gambaran ya, biar bisa bantu teman kita mungkin coba mau dianalisa sendiri, atau kalau memang nggak yakin jangan ragu-ragu untuk dibawa ke teknisi yang bisa dipercaya, teknisi yang profesional. Baik, semoga bermanfaat. Ketemu lagi pada video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.